Ustaz Jubir. Welcome back to PSPT SMK Amanah in the Sahabat Pelajar program. And now we are going to learn English again with me, Miss Kiki and Miss Lila. Okay, and our discussion today is about conditional sentences. So, if conditional, okay, to make it easier, let's talk in Indonesia. That's a good idea, Miss Mila. Oke. Kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia biar lebih dimengerti. Lebih ngerti dan lebih gampang. Oke, kita ngobrolnya sambil santai aja, sambil makan cemilan-cemilan, nih ada cemilan, ada juga beverage, minuman. Kalian juga yang nonton bisa sambil santai juga ya. Kita serius tapi santai. Oke, gak usah lama-lama lagi. Let's check it out. Baiklah sahabat pelajar semuanya, materi kita hari ini itu tentang conditional sentence atau kalau bahasa Indonesianya kalimat pengandaian. Miss, tapi ada juga yang bilang kalau conditional sentence itu if clause. Ya, sama aja ya. Jadi kalian jangan dibuat pusing sama istilahnya. Intinya sekarang itu materinya tentang kalimat pengandaian kayak gitu. Di kalimat pengandaian ini dibagi menjadi 3. Ada tipe pertama atau kita biasanya nyebut type 1, type 2, and type 3. Yang mana setiap tipenya itu memiliki rumus tersendiri. Miss Nila mau ngejelasin nggak tentang rumusnya itu? Boleh? Ya, oke. Kita akan mulai dengan type 1 dulu ya, atau tipe pertama. Saya akan menjelaskan tentang apa sih rumusnya itu. Nah, si type 1 ini yang pertama rumus itu adalah if plus simple present and plus future tense. Nah, oke. Itu digunakan ketika itu tipe 1 itu kemungkinan untuk terjadinya itu lebih besar. Kemungkinan untuk terjadinya itu pasti akan ada peluang atau kesempatan untuk terjadi ya Miss ya. Jadi kemungkinan yang peluang terjadinya itu lebih besar. Oke. Nah, Miss Kiki bakalan kasih contoh kalimat dari if tipe 1 ya, type 1. Conditional sentence type 1 ya. Oke. Di sini saya ini udah nulis sih dari tadi ya. Contoh kalimatnya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Di sini ada if I study hard, I will get the best score. Nah, ini merupakan contoh kalimat conditional sentence type 1. Nah, tadi kan rumusnya if ditambah simple present tense. Nah, di sini kalimat yang pertama itu merupakan if clause-nya. Kalimat pengandaiannya yang merupakan gabungan antara if dan simple present tense. Ini if-nya. Nah, yang ini merupakan simple present-nya. Masih ingat gak rumus dari simple present tense? Subjek ditambah verb 1. Subjeknya apa? Subjeknya ini I. Di sini subjek. Study-nya itu merupakan kata kerja atau verb. Verb-nya verb 1. Nah, gitu ya. If I study hard, nah ini merupakan if clause-nya. Jika saya belajar dengan giat, nah, I will get the best score. Nah, ini merupakan main clause-nya. Saya akan mendapatkan nilai terbaik. Jika saya belajar dengan giat, saya akan mendapatkan nilai terbaik. Saya akan mendapatkan nilai terbaiknya itu merupakan main clause. Nah, tadi rumusnya kata Miss Nila itu apa? Simple future. Simple future masih ingat gak rumusnya apa? Subjek ditambah will ditambah verb 1. Nah, di sini subjeknya will ini akan ya. Lihat di sini verb 1-nya. Gitu ya. Jadi ingat setiap conditional sentence itu terdiri dari 2 kalimat. Ada yang sebagai if clause-nya, kalimat pengandaiannya, ada yang sebagai main clause-nya, kayak gitu. Dibedakan dengan koma. Oke? Itu tentang conditional sentence type 1. Oke, sekarang kita masuk ke type 2 atau tipe kedua dari
conditional sentences. Oke, yang pertama saya akan nerangin dulu apa sih Miss, type 2 itu tentang menjelaskan tentang apa, lebih apakah kemungkinan besarnya akan terjadi atau tidak akan terjadi atau sama sekali gimana tuh? Oke, jadi conditional sentence type 2 ini merupakan pengandaian yang kemungkinan terjadinya itu kecil, bahkan ya impossible aja kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dicontohkan, misalnya kayak gitu. Contohnya gimana tuh? If I were a boy, I will be a gentleman. Wow. Kalau saya seorang laki-laki Laki. itu kan dari kalimatnya juga udah jelas-jelas itu nggak akan terjadi gitu, karena kan saya perempuan gitu. Ya bisa aja sih misalnya transgender, tapi ya tetap aja kodratnya sebagai perempuan. Nah itu Oke. ya contohnya dari apa, conditional sentence yang tipe kedua. Tapi kan ada rumusnya nih Miss Mila. Ada rumusnya tentunya Tolong tadi. jelaskan. Oke, ya. Rumus yang dari tipe kedua ini yang pertama yaitu pasti selalu ada if di awalnya ya, karena kan ini conditional sentence. If plus yang keduanya apa sih Miss? Past tense terus plus past future. Oke, nah Tipe kedua. Aku tipe tulis kedua ya. Oke, tulis ya biar nggak lupa. Tadi if terus past tense and past future. Oke, Miss sudah bikin soalnya contohnya belum? Udah, so. Kita lihatin contohnya nih biar lebih gampang, kita pakai contohnya nih. Oke, tadi kata Miss Nila rumusnya dari conditional sentence tipe kedua itu if clause-nya itu terdiri dari if ditambah simple past tense. Yang mana simple past tense itu rumusnya ingat gak? Subjek ditambah verb kedua kayak gitu ya. Nah, main clause-nya itu terdiri dari past future, yang mana rumusnya dari past future itu adalah subjek ditambah would ditambah dengan kata kerja atau verb ke satu seperti itu ya. Nah ini udah kita bikin nih contoh kalimatnya. If I had a plane, jika saya mempunyai sebuah pesawat terbang, I would fly around the world. Saya akan terbang mengelilingi dunia. Nah, tapi kan kita hanya manusia biasa yang bukan orang kaya gitu ya, nggak punya pesawat. Jadi kan kemungkinan terjadinya itu Bisa sih, bisa tapi terjadi, tapi ya kecil. jauh gitu lah. Beli pesawat mah gitu kan. Oke. Nah, pengandaiannya itu tadi kan pakai if tambah past tense. Nah, if I had a plane. If kita tulis di sini if ininya kan I had-nya ini, I had a plane itu merupakan simple past tense. I sebagai subjek, had-nya itu sebagai verb kedua. Kayak gitu ya. Nah, untuk main clause-nya terdiri dari past future kalimatnya itu. Rumusnya kan subjek ditambah would ditambah verb one. Ini subjeknya I, would-nya akan ya. Nah, fly-nya ini merupakan verb one. Kayak gitu ya. Pokoknya ingat-ingat aja rumus past future tense seperti itu. Bila tadi kan aku bikin kalimat juga nih yang conditional sentence tipe kedua. Tadi aku bikinnya itu if I were a boy gitu kan ya. If I were a boy I will be a gentleman kayak gitu kan ya. Nah, Harusnya pakai was. nah gitu kan pasti ada yang bertanya-tanya itu kok salah. Harusnya kan kalau I subjeknya I, to be-nya itu kan pakainya was. Nah, ini ada pengecualian untuk conditional sentence tipe kedua ini. Kalau misalnya di if clause-nya kan rumus if clause-nya itu if ditambah past tense. Nah, kalau di past tense-nya itu setelah subjek ada to be-nya itu untuk semua subjek menggunakan were. Jadi nggak ada was kayak gitu. Jadi kalau di conditional sentence itu semuanya itu pakai were bukan was. Were. Were. Oke. Jadi untuk conditional sentence itu di kalimat yang untuk itu nggak pakai was. Nggak ada, I iya. itu harusnya kalau di Kalau tenses iya. itu was, tapi kalau di khusus di sini itu pakainya were. Iya betul. Oke. Kayak gitu sih. Ya, ingat.
Oke, Dila, sekarang kita bahas tipe ketiga ya ke sahabat pelajar. Jadi kalau tipe ketiga ini merupakan suatu pengandaian di masa yang telah terjadi atau masa lampau kayak gitu, dan itu kontradiktif dengan keadaan sekarang. Bisa jadi itu merupakan pengandaian yang merupakan penyesalan atau misalnya pengandaian yang tidak pernah terjadi kayak gitu ya. Nah, seperti biasa kan tadi kalau conditional sentence itu terdiri dari dua kalimat, ada if clause, ada main clause. Nah, untuk tipe ketiga ini if clause-nya itu menggunakan if ditambah past perfect. Nah, untuk main clause-nya itu past future perfect. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Miss Nila yang akan menjelaskan. Oke, ya. Nih, saya tadi seperti Miss Kiki bilang, si rumusnya saya akan lihat ke kalian, ke pertegas ini. Jadi, type 3 itu rumusnya adalah if plus past perfect plus past future perfect. Di sini saya punya contohnya nih. If I had studied hard, I would have passed the exam. Jika saya belajar dengan giat, saya pasti akan lulus ujian. Nah, apakah dia lulus ujian atau enggak, Miss? Kan sesuatu yang tidak terjadi, pengandaian yang tidak terjadi berarti dia kenyataannya nggak lulus gitu. Nah, jadi kayak suatu penyesalan. Andai saja aku belajar dengan giat gitu, aku pasti lulus. Dan kenyataannya dia enggak belajar dengan giat dan dia enggak lulus. Nah, gitu. Nah, oke, kita lihat sekarang dari rumusnya nih. Oke, ada pasti kalau di conditional sentence itu diambil dengan if ya. Di sini ada if, ini udah ada if-nya. Terus past perfect. Nah, di sini yang menunjukkan past perfect yang mana? Coba, yang ini ya. Ya, past perfect. Oke. Ada yang tahu nggak rumusnya apa nih? Past perfect. Ada yang masih ingat gak? Harus ingat nih rumus tenses. Coba Miss, masih ingat gak? Subject ditambah head ditambah verb ketiga. Verb ketiganya ini subjeknya, ini headnya, ini verb ketiga. Oke. Nah, kita lihat analisis yang kalimat yang keduanya, yaitu past future perfect. Nah, di sini gimana nih? Ini yang menunjukkan past future perfect. Main clause-nya itu main clause-nya ya. Nah, ini ada subject, terus ada ditambah would ditambah have ditambah verb ketiga. Jadi kata kerja atau verbnya itu yang digunakan dalam conditional sentence tipe ketiga itu semuanya pakai verb ketiga. Nah, ini tentang type 3. Oke. Nila, kalau misalnya nih main clause-nya kita balik nih ada di depan, bisa ya? Bisa. Cuman ada aturannya sih. Aturannya? Kan kalau misalnya contoh seperti ini kan diawali dengan if clause. If clause dulu ya, if clause di depan kan. Terus main clause-nya belakangan. Nah, di sini kan ada komanya. Kalau misalnya kita mau memunculkan main clause terlebih dahulu, itu nggak usah pakai koma. Bisa aja tapi nggak usah pakai koma kayak gitu. Gitu ya, Miss. Jadi ini main clause dulu di depan bisa ya? Bisa, tapi nggak ada koma ya, ingat. Oh, nggak ada komanya. Gitu aja sih. Conditional sentence tipe ketiga. Oke. Miss, bukannya ada tipe ke zero? Ada sih. Cuman kalau itu lebih ke fakta ya. Jadi bukan berandai-andai. Tapi lebih ke fakta kayak gitu. Contohnya sok coba nih, ngerti nggak? Kalau kata aku tadi kan lebih ke fakta. Oh iya, kalau misalnya gini, kalau kamu memasak air, pasti itu akan mendidih. Nah, itu kan fakta ya. Itu fakta. Jadi gitu. bukan berandai-andai. Kalau kan kalau berandai-andai itu kan bisa jadi kejadian atau bisa juga nggak kejadian. Tapi kalau conditional sentence tipe zero ini itu merupakan suatu fakta. Aja. Jadi nggak berandai-andai. Aduh, aku kalau punya pesawat terbang nih, aku pengen keliling dunia. Nih, itu kan bukan. Itu kalau untuk zero itu lebih ke fakta ya. Ya, itunya juga rumusnya juga mudah banget sih ya, simple present
dan simple present. If clause-nya simple present, my clause-nya Nya juga juga simple simple present. present. Coba bisa nggak contohnya, Nil? Aku baiklah yang tadi ya. If we had water, it boils. Nah, jadi kalau kita memasak air, sorry, kamu jadi nasi ya. Memasak air pasti akan mendidih. Seperti Nah, itu. gitu. Udah sih itu aja. Ya. Gimana, Simpel Nil? banget kan, ya? Belajarnya seru nggak? Sambil nyemil. Oh ya, sambil seru minum. banget gitu kan. Apalagi ditemenin sama Bawel. Senang juga ini sama Miss Nila. Jadi kita collab ya sekarang. Kalau kita Baiklah sahabat pelajar semua, itu tadi pembahasan kami tentang conditional sentence type 1, 2, and 3. Thank you very much for your attention today, and thank you very much for having us. and don't forget to like, comment, and subscribe our channel PSPT SMK Al Amanah. Okay, see you next time. Bye.